Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Afriani dengan NIM A1E118100 dari kelas R003. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas akhir semester MK Pengajaran Psikologi Bimbingan dengan dosen pengampu Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memberikan layanan informasi mengenai materi lingkungan baru. Apabila terdapat kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan karena kondisi dan situasinya lagi seperti ini. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ini kelas 83 ya? Iya, Berapa jumlah siswanya? 29. 29. Siapa yang gak hadir hari ini, Nak? Abdi, Bu. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Ada suratnya nggak? Ada. Cuma Abdi doang ya yang nggak hadir? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi anak-anak ibu tolong jaga kesehatannya ya. Soalnya sekarang kondisinya lagi seperti ini. Rajin-rajin minum vitamin supaya sehat selalu. Amin. Jadi ini jam ibu kan ya? Iya, Di sini Bu. ibu akan memberikan kalian sebuah layanan informasi mengenai lingkungan baru. Nih, seperti contohnya ya, mind map-nya ini bisa kalian lihat. Jadi di sini lingkungan ini dapat diartikan sebagai wilayah meliputi tempat, kondisi, keadaan, dan makhluk hidup, di mana seseorang ini tumbuh dan berkembang, di mana pertumbuhan dan perkembangannya itu dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, yaitu seperti lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya baik, insya Allah orangnya juga baik. Kalau lingkungannya ya mengarahkan ke negatif, ya mungkin orangnya juga seperti itu. Jadi perlu untuk kalian kalau bergaul itu harus hati-hati, lihat teman-teman di sekitar kalian. Kalau pengaruh buruk, tolong dijauhkan. Jadi di sini kan anak-anak ibu masih SMP kan ya. Ibu harap kalian bisa mendekati ke pergaulan yang baik karena masa depan kalian kan masih panjang. Terus di sini mengapa masih banyak orang yang sulit beradaptasi di lingkungan baru? Seperti kemarin kalian waktu baru masuk SMP kelas 7 kemarin kan. Di sini karena kalian itu faktor pertamanya kalian belum memiliki teman. Kalau awal masuk pastinya belum punya teman kan, masih kayak sendiri-sendiri, kecuali kalau ada yang teman dari SD-nya satu sekolah. Tapi kebanyakannya banyak yang belum memiliki teman baru kan ya, karena kan banyak yang random dari sekolah lain. Terus yang faktor keduanya belum terbiasa dengan lingkungan baru, masih kayak canggung dengan temannya. Kalau awal-awal masuk kelas 7 kan masih kayak culun-culun gitu ya, masih canggung sama teman-temannya. Terus juga enggan berkomunikasi, memiliki kepribadian yang pendiam. Mungkin banyak dari kalian yang memiliki kepribadian yang pendiam. Jadi di sini kenapa sih memiliki kepribadian pendiam? Karena seseorang dengan kepribadian yang pendiam akan kesulitan beradaptasi karena belum terbiasa dengan lingkungannya yang baru. Maka ia sulit untuk berkomunikasi. Kayak misalnya cuma say hello aja dia susah gitu ya, karena dia memiliki kepribadian yang pendiam. Seperti itu. Terus belum terbiasa dengan lingkungan yang baru. Kenapa begitu? Karena seseorang ini akan kesulitan beradaptasi di lingkungan baru karena lingkungan tersebut berbeda dengan lingkungan yang biasanya ia tinggali. Seperti itu. Masih ya seperti yang tadi Bu bilang kan, masih canggung, masih banyaklah kayak kecanggungan-kecanggungan yang lainnya. Terus kenapa di sini enggan berkomunikasi? Kenapa orang tuh sulit banget berkomunikasi? Ada yang tahu nggak? Anak-anak ibu nih, kenapa kita tuh kayak enggan berkomunikasi sama teman-teman yang kayak baru masuk sekolah gitu kan, enggan berkomunikasi? Kenapa, ada yang tahu nggak? Malu, Bu. Malu ya. Jadi sini jawab ya, kenapa enggan berkomunikasi? Karena ketika seseorang enggan berkomunikasi,
sikap yang demikian itu dapat menimbulkan persepsi bahwa ia adalah pribadi yang sombong, sehingga dia kesulitan mendapatkan teman baru. Kadang ada yang menjudge temennya kayak, ih apa sih dia tuh sombong banget gitu kan, karena ya ini tadi dia juga memiliki kepribadian yang pendiam. Kalau temannya yang supel kayak hai misalnya ya, dia say hello sama temannya, hai hello Mela, kayak ngajak kenalan gitu. Cuman kayak contohnya si Mela ini, dia tuh kayak orangnya memiliki kepribadian yang pendiam, emang anaknya pendiam gitu kan, jadi kayak ih apa sih, kayak sok kenal sok deket. Kalau bahasa gaulnya SKSD gitu ya. Terus belum memiliki teman, faktornya salah satunya nih, belum memiliki teman. Kenapa begitu? Karena salah satu yang menjadi kendala dalam beradaptasi dengan lingkungan baru karena kalian belum memiliki teman, belum memiliki teman dekat. Kayak misalnya baru masuk SMA, SMP gitu kan, masih belum memiliki teman dekat. Nanti kalau sudah masuk satu kelas, nanti tuh baru dapet teman kayak geng-gengan gitu ya. Tapi janganlah sampai bergeng-gengan, yang penting memiliki teman. Terus di sini bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan baru? Ada yang tahu nggak anak ibu gimana? Gak ada yang tahu ya? Jadi di sini faktor yang pertama, jadilah diri sendiri, be yourself. Terus yang kedua, mulailah berbicara terlebih dahulu. Yang ketiga, persiapkan mental dan pahami lingkungan baru di sekitar kalian. Jadi, Bu, gimana sih jadilah diri sendiri itu gimana? Jadi di sini jadilah diri sendiri ini, ketika kita berada di lingkungan yang baru, kita memang perlu menyesuaikan diri, namun tetaplah menjadi diri kamu sendiri, pribadi kamu sendiri. Terus dalam hal ini kita harus perlu menerima masukan-masukan yang baik, terus juga menjauhi dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Nih kalian kan lagi meranjak masa remaja kan. Terus yang kedua, kenapa harus memulai berbicara terlebih dahulu, Bu? Kenapa gitu kan? Jadi di sini tuh kita perlu berbicara terlebih dahulu. Kenapa gitu? Karena memulai pembicaraan di lingkungan yang baru kepada orang-orang di sekitar kita, karena disinilah kita akan mempunyai banyak teman. Gak rugi kita memulai pembicaraan terlebih dahulu sama teman. Nanti kalian bisa dapat banyak teman, memiliki wawasan yang luas. Terus di sini kenapa sih Bu kita harus mempersiapkan mental? Di sini perlu sekali kita mempersiapkan mental, karena ketika kita berada di lingkungan baru, kita perlu menyikapinya, mental kita, agar ketika kita dihadapi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan atau perbedaan yang baru, kita siap dan dapat menerimanya. Seperti itu, kita siap menerima semua apa yang terjadi, terus siap menerima semuanya lah pokoknya ya. Terus kenapa sih Bu kita harus pahami lingkungan baru? Sini penting banget kita memahami lingkungan baru, karena lingkungan baru di tempat kita berada itu, kita ini berada di lingkungan baru karena kita perlu memahami, perlu banyak pelajaran, terus juga perlu wawasan, pokoknya perlu teman baru, perlu semuanya. Karena di sini kita individu ini tidak bisa hidup sendiri, kita ini makhluk sosial jadi kita ini membutuhkan manusia lainnya. Kita juga mulai memahami peraturannya yang ada di lingkungan sekitar kita dan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekitar tempat kita berada. Terus seperti kalau quotesnya tuh gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itulah quotesnya. Terus apa sih Bu manfaat lingkungan baru ini? Manfaatnya tuh banyak anak-anak. Jadi manfaatnya yang pertama, kita memiliki banyak teman. Tuh yang pertama. Yang kedua,
kita memiliki wawasan yang luas. Itu yang paling penting ya. Terus kita juga bisa mengurangi stres. Kenapa begitu Bu? Kita bisa mengurangi stres karena manfaat kita bisa bersosialisasi ini bukan lagi masalah umum bukan lagi rahasia umum, karena ketika kita sudah bisa bersosialisasi itu akan mengurangi rasa stres kita, terutama lagi untuk orang yang memiliki kepribadian pendiam itu ya, untuk mengurangi stres. Terus juga bisa untuk menjaga kesehatan mental kita anak-anak. Jadi dari secara garis besar, remaja yang memiliki teman-teman dekat yang masih berhubungan baik hingga dewasa akan memiliki kesehatan mental yang baik. Makanya kalian berteman dengan yang seperti gue bilang tadi, teman-teman yang ngasih kalian pengaruh positif. Jadi nanti kalian bisa berteman sampai kalian dewasa, sampai kalian tua, bisa bisa membimbing kalian sampai kalian tua nanti, bisa ngasih tahu ke arah-arah yang lebih baik lagi. Jadi di sini anak ibu ada yang ingin bertanya nggak seputar lingkungan baru yang ibu sampaikan? Ada nggak yang mau bertanya nih? Nggak ada. Jadi paham nggak ini kira-kira? Paham, Bu. Paham ya, dari pengertian, sulit beradaptasi, dari bagaimana cara beradaptasi sudah paham ya? Paham. Coba gimana tadi? Satu aja sebutin gimana tadi? Cara beradaptasi dengan lingkungan baru tadi apa aja? Jadilah diri sendiri. Nah itu gimana tuh? Ketika kita bermain dengan teman, kita tidak mengubah jati diri kita sendiri. Ya, jadi sudah paham ya anak-anak ibu ya? Paham. Jadi penting nak untuk jaga pergaulan kalian ke arah yang baik, ke arah yang positif. Jadi ada yang bisa ngasih kesimpulannya nggak nih? Nggak ada? Ya baik, ibu kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya di sini, manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu, individu ini perlu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu anak-anak. Jadi kita itu harus berinteraksi. Baik, dari materi yang ibu sampaikan, di sini anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, di sini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.